Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu elemen krusial banget nih dalam nyampein gagasan. Visual. Sumber kita kali ini buku TED Talks, The Official TED Guide to Public Speaking dari Chris Anderson. Kita lihat khusus bab soal visualnya. Pertanyaan gedenya gini, gimana caranya dan kapan juga visual itu bisa benar-benar nguatin pesan kita, bukannya malah jadi bumerang? Mari kita bedah bareng-barang. Persis. Kita bakal lihat kapan sih visual itu perlu banget, terus prinsip desain yang efektif itu kayak apa, sama ya beberapa tips praktis langsung dari panggung TED. Biar kita semua bisa lebih oke lah pakai gambar, slide, atau video. Oke, langsung aja deh ke pertanyaan paling dasar. Visual itu selalu perlu nggak sih? Nah, sumber kita ini ngasih jawaban yang lumayan bikin kaget. Ternyata nggak selalu. Oh iya, Iya, bahkan katanya sepertiga dari talk TED yang paling populer itu sama sekali nggak pakai slide loh. wah menarik ya. Ini nunjukin kalau inti presentasi yang bagus itu seringnya justru koneksi personal antara pembicara dan audiens. Visual kalau nggak pas pakainya malah bisa jadi penghalang koneksi itu kan. Ada prinsip penting di sini nih, mending nggak pakai slide sama sekali. Iya, daripada pakai slide yang jelek atau asal jadi. Oke, masuk akal. Betul. Itu lumayan mengubah cara pandang sih. Jadi kalaupun kita akhirnya milih pakai visual, standarnya mesti tinggi ya. Terus sebenarnya peran ideal visual itu apa dong menurut buku ini? Kan bukan cuma buat pajangan atau ngulangin yang kita omongin. Tepat sekali, kan kita udah punya mulut buat ngomong. Nah, visual ini tugasnya beda. Nampilin hal yang susah atau bahkan nggak mungkin diungkapin cuma pakai kata-kata. Kayak foto yang kuat banget pesannya, klip video yang relevan, mungkin animasi proses atau data yang rumit divisualisasiin. Tujuannya jadi ada dua, memperjelas pemahaman sama nambah daya tarik. Gitu, estetikanya dapat. Contoh klasiknya sering disebut Hans Rosling ya. Yang itu bukan sih? Nah iya, Hans Rosling itu contoh sempurna. Cuma berapa ya? 48 detik kalau nggak salah, grafik animasinya itu bisa nyeritain perkembangan dunia puluhan tahun. Itu kan nggak mungkin ya kalau cuma diceritain aja. Iya. Visualnya jadi cerita hidup, bukan data doang. Betul. Ngomongin visual yang cerita tapi nggak bikin pusing, ini nyambung ke prinsip desain efektif kan? Konsep cognitive load atau beban kognitif yang disebut di buku ini misalnya. Persis, ini krusial banget. Jangan sampai audiens kita bingung. Ini dengerin orang yang ngomong atau baca slide yang rumit. Salah satu trik cerdas yang disaranin itu pakai slide hitam kosong sesekali. Pas visualnya lagi nggak relevan sama yang diomongin. Jadi kayak ngeriset perhatian audiens, fokus lagi ke kita. Oh simpel tapi oke juga ya triknya. Terus isi slide-nya sendiri gimana? Nah, ini nih sering jadi kesalahan umum kayaknya. Buku ini nekenin banget, kekuatan visual itu justru di kesederhanaan yang radikal. Satu ide kunci, satu visual aja per slide. Itu kuncinya, biar pesennya nancep, nggak bikin pusing. Kalau ada grafik nih, jangan semua data ditampilin mentah-mentah. Tunjukin aja bagian yang paling penting. Kayak David McCandless gitu ya. Dia jago tuh bikin data rumit jadi enak dilihat. Bener banget, David McCandless itu masternya. Data anggaran militer yang jelimet gitu bisa dia ubah jadi visual yang indah dan gampang dipahami. Keren. Terus soal teks gimana? Kayaknya dosa terbesar presentasi zaman sekarang itu slide penuh teks sama bullet points ya. Nah, itu dia. Hindari sebisa mungkin. Lupakan deh bullet points. Kalaupun terpaksa ada teks, bikin super singkat. Mungkin satu kata kunci aja, atau frasa pendek yang bikin penasaran, bukan ringkasan omongan kita. Ingat, slide itu bukan contekan atau handout. Oke, selain isi yang jelas, estetika juga penting ya berarti. Banget. Gambar resolusi tinggi itu wajib. Jangan sampai pecah pas ditampilin. Terus kalau konteksnya pas, coba deh tampilin gambar full bleed, penuhi layar. Efeknya jauh lebih dramatis dan bikin audiens kayak masuk ke gambar itu. 3 gambar full bleed yang ganti-gantian itu lebih nampol daripada 3 gambar kecil dijejelin di satu slide. Sip, ada tips teknis cepet nggak soal font, warna, sama transisi gitu yang perlu diingat? Kuncinya sama. Simple. Cukup pakai satu jenis font aja, misalnya Helvetica atau Arial, biar konsisten. Ukurannya juga, maksimal 3 lah beda-beda. Terus, yang penting banget, kontras warnanya tinggi. Teks gelap di latar terang atau sebaliknya. Biar orang paling belakang juga bisa baca. Kalau transisi antar slide? Lupakan efek-efek heboh yang muter-muter, meledak, apalah itu.
Cukup pakai cut, langsung ganti, atau dissolve, pudar halus. Tapi yang cepet banget, kurang dari setengah detik. Transisi yang bagus itu yang nggak kerasa. Oke. Terakhir nih, soal teknis sama kalau kita kerja bareng desainer. Teknis ya. Pakai software yang standar aja, kayak Keynote atau PowerPoint, biar ngurangin resiko masalah. Dan ini hukumnya wajib, selalu tes semua visual, slide, video di alat yang nanti bakal dipakai pas tampil. Cek resolusi, formatnya bener nggak? Suara video levelnya pas nggak? Jangan sampai ada kejutan pas hari H. Dan kalau melibatkan desainer? Libatkan dari awal. Sampaikan maunya kita apa, visinya gimana, secara jelas. Tapi, percaya juga sama insting mereka. Apalagi kalau desainernya emang spesialis presentasi. Beda tuh keahliannya. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, visual tuh alat bantu yang kuat banget, tapi yaitu kalau dipakainya benar dan cerdas. Tujuannya memperjelas, bukan ngulangin atau malah bikin rumit. Fokusnya di kesederhanaan, kejelasan, dan yang paling utama, jaga koneksi sama audiens. Betul. Dan jangan lupa, kekuatan dari nggak pakai visual sama sekali. Kayak yang kita omongin di awal tadi, momen tanpa slide itu kadang bisa kuat banget. Maksa audiens buat bener-bener fokus dengerin, merenung, dan nyambung secara lebih personal. Nah, ini mungkin jadi pemikiran buat Anda bawa pulang. Di era yang serba visual ini, bisa jadi nggak sih momen di mana kita sengaja milih buat nggak nampilin gambar apa-apa, itu justru jadi strategi komunikasi yang paling kena dan ninggalin kesan mendalam. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.